Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Bulan Naila dengan nomor NPM 237580003. Pada kali ini saya akan menjelaskan penugasan kuis 1 SPF untuk mata kuliah kecerdasan pada AI. Kecerdasan buatan pada AI. Untuk IT. Di sini materi supervised learning yaitu support vector machine atau SVM. Jadi di sini tugasnya itu adalah mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video penjelasan. Menjelaskan untuk konsep dasar support vector machine. Apa sih definisi dan tujuan dari SVM ini? Jadi SVM itu merupakan algoritma pembelajaran yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM ini tujuannya itu untuk menemukan hyperplan optimal yang gunanya itu untuk memisahkan kelas-kelas data dan margin maksimum. Kemudian terdapat komponen utama dari SVM yaitu hyperplan yang tadi saya bahas, margin dan juga support vectors. Jadi hyperplan ini merupakan garis atau bidang yang memisahkan kelas-kelas data. Kalau margin merupakan jarak hyperplan dan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Kemudian untuk support vectors itu merupakan titik data yang berada di tepi margin untuk menentukan posisi di mana hyperplan itu berada. Kemudian intuisi SVM. Jadi bagaimana sih SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal? SVM ini akan mencari hyperplan dengan memaksimalkan margin sehingga akan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Kemudian di sini kernel trik yaitu menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel, linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Jadi kernel trik ini digunakan untuk menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dan memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi. Ada jenis-jenisnya yaitu jenis kernelnya linear, polinomial, radial basis function atau RBF yang akan kita gunakan pada penugasan ini dan juga sigmoid. Kenapa sih kita memilih SVM dalam penugasan ini? Yaitu karena SVM itu efektif dalam ruang berdimensi tinggi. Kemudian ketika jumlah fitur lebih besar dari jumlah sampel, itu SVM itu masih efektif untuk menangani model. Kemudian menggunakan subset dari titik pelatihan dalam fungsi kebutuhan support vectors sehingga dapat efisien dalam penggunaan memori. Kemudian di sini penerapan SVM studi kasusnya menggunakan dataset Titanic. Jadi di sini datasetnya sudah saya upload ke dalam Google Colab untuk kita latih menggunakan model di sini. Kemudian dataset Titanic ini punya target yaitu supervise, 1 untuk selamat dan 0 tidak selamat. Kemudian terdapat fitur-fitur pada dataset Titanic. Di sini passenger ID yaitu ID unik untuk setiap penumpang, P-class yaitu kelas tiket penumpang, 1 untuk kelas atas, 2 untuk menengah, dan 3 untuk ke bawah. Kemudian name yaitu nama penumpang, sex yaitu jenis kelamin, age untuk umur penumpang dalam tahun, kemudian ships SP, jumlah saudara atau kakak atau istri atau suami yang ikut dalam kapal Titanic tersebut. Kemudian parts yaitu jumlah orang tua atau anak yang ikut dalam kapal, tiket untuk nomor tiket, fare biaya tiket, kabin atau nomor kabin. Tapi di sini pada dataset Titanic itu banyak yang kosong. Coba kita cek bagian kabin. Ini ada yang kosong, ini kosong. Artinya dalam dataset ini terdapat missing value. Jadi nanti kita akan menangani missing value pada langkah selanjutnya. Kemudian terdapat embark atau pelabuhannya. Jadi penumpang itu akan ke pelabuhan mana.
Di sini C atau C atau Serbuk, yaitu Q untuk Queenstown dan S untuk Southampton. Nah, kemudian di sini langkah-langkah umum dalam implementasi. Nah, langsung aja. Di sini pertama-tama kita mengimpor library dan dataset. Nah, di sini library-nya ada Pandas, kemudian NumPy itu fungsinya untuk mengolah data, kemudian Seaborn itu untuk visualisasi, dan Matplotlib itu untuk visualisasi juga. Nah, di sini kita akan menggunakan library dari Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib itu untuk menggunakan kelas-kelas dari library tersebut. Kayak di sini untuk bagian standar scalar itu untuk normalisasi, kemudian bagian test split ini untuk membagi data. Jadi nanti kita akan bagi datanya jadi dataset training dan juga data testing. Nah, kemudian di sini kita buat datasetnya supaya model tuh bisa baca datasetnya, itu dari pet sampel data ya di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada output dataset asli. Nah, kemudian karena di sini tadi masih ada data-data yang kosong atau missing value, maka kita harus menangani missing value terlebih dahulu. Nah, di sini kita tangani missing value-nya. Jadi pada dataset ini nanti kita akan buang kolom-kolom yang gak akan kita gunakan, yaitu di sini kita gak akan gunakan passenger ID unik, terus nama, terus kabin karena banyak yang kosong, dan juga tiket atau nomor tiketnya. Karena di sini kita akan memprediksi mana penumpang yang selamat dan tidak selamat saja. Jadi untuk fitur-fitur yang sepertinya tidak akan mempengaruhi hasil dari prediksi model selamat dan tidak selamat, jadi kita buang aja. Nah, kemudian kita nanti akan mengisi nilai yang kosong di age. Jadi pada age ini terdapat beberapa kolom yang kosong gitu. Nih, di sini kosong. Itu kita akan isi dengan median, karena pada fitur age itu kolomnya isinya numerik ya, data numerik. Nah, kemudian untuk Imberg atau Imberg ini untuk pelabuhan ya, pelabuhan tujuannya itu kita akan isi nilai-nilai yang kosong menggunakan modus, karena Imberg ini merupakan data kategorikal atau nilai yang paling sering muncul. Jadi kita pakai modus ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan encode data-data ini menjadi nilai kategorikal. Nah, untuk bagian seks, ini kan masih male, female gitu ya. Nah, kita akan ganti jadi kategorikal, yaitu seks akan kita ubah menjadi angka 1, dan seks untuk laki-laki itu kita ubah jadi angka 1, dan untuk female atau perempuan itu kita ubah jadi angka 0. Nah, untuk Imberg atau pelabuhannya itu kita ubah jadi angka juga, jadi numerik, yaitu S kita ubah jadi 2, kemudian C atau apa nih, Kerborg itu jadi 0, dan Q
untuk Queenstone ya. Nah, untuk Queenstone itu jadi angka 0. Maaf, tadi kan C itu angka 0, jadi Q itu angka 1. Jadi di sini S itu jadi angka 2, C jadi angka 0, dan Q jadi angka 1. Nah, kemudian kita akan split data jadi training dan data testing. Nah, data training itu untuk melatih model dan data testing untuk mengevaluasikan model. Tapi data testing ini kita gunakannya nanti ketika kita akan mengevaluasi. Nah, kemudian kita akan menggunakan fitur scaling, yaitu menggunakan standard scale yang datanya itu fungsinya untuk dinormalisasikan menggunakan standard scaler supaya nanti skalanya itu hasilnya seimbang. Nah, karena fitur seperti umur dan harga tiket itu punya skala yang berbeda, nah karena itu kita harus seimbangin supaya hasilnya tuh punya skala yang sama gitu, seimbang. Nah, scaling ini yang akan membuat semua fitur punya rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Makanya fitur scaling. Jadi tidak ada fitur yang terlalu dominan supaya hasil prediksinya tuh cukup akurat. Nah, kemudian kita akan melakukan pelatihan model menggunakan kernel default dari SVM, yaitu menggunakan RBF. Nah, di sini pelatihan modelnya menggunakan RBF. Kenapa kita pakai RBF? Karena RBF ini cocok untuk data yang tidak linear atau susah dipisahkan dengan garis lurus. RBL atau radial basis function. Nah, jadi dengan RBF ini, maksudnya RBF. Jadi dengan RBF ini, SVM bisa buat garis pemisah yang melengkung sesuai dengan bentuk data. Jadi menyesuaikan dengan datanya. Nah, setelah itu kita akan melatih model dengan data training yang sudah di scaling menggunakan fitur scaling tadi. Nah, hasil evaluasinya. Nah, di sini hasil evaluasinya yaitu kita akan uji hasil dengan 3 metrik utama, yaitu akurasi, kemudian confusion matrix, dan juga menggunakan classification report. Nah, di sini hasil akurasinya yaitu 81,56%, yang artinya hasil prediksi model sudah cukup bagus. Kemudian untuk confusion matrix itu terdapat tabel yang menunjukkan di sini hasil prediksi selamat dan tidak selamat. Nah, di sini yang sebelumnya tidak selamat diprediksi sebagai tidak selamat ada 93, kemudian tidak selamat diprediksi sebagai selamat ada 12, selamat diprediksi sebagai tidak selamat ada 21, dan selamat diprediksi sebagai selamat ada 53. Nah, kemudian untuk laporan klasifikasi atau classification report, ini terdapat nilai-nilai precision, recall, F1 score, dan support untuk masing-masing kelas, yang artinya menunjukkan seberapa kuat hasil akurasi atau akurat dari model kita. Nah, kemudian di sini kita lihat tidak selamat precisionnya 0,82, recallnya 0,89, F1 score-nya 0,85, dan supportnya 104. Nah, untuk selamat di sini ada precisionnya 0,82 sama dengan tidak selamat, kemudian recall-nya 0,72. Nah, artinya di sini untuk hasil evaluasi laporan klasifikasinya itu recall-nya itu kurang cukup
karena di sini cukup rendah ya untuk mengenali siapa saja penumpang yang selamat. Nah, kemudian evaluasi hasil. Jadi di sini bagaimana nilai akurasinya? Nah, ini nilai akurasinya yaitu mana tadi? Nah, nilai akurasinya 81,56%. Artinya dari jumlah total yaitu ada 179 data penumpang di dalam data testing yang kita uji dengan model. Itu terdapat sekitar 82 orang jika dibulatkan ya. 82% yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Nah, artinya itu kan cukup besar ya untuk menunjukkan bahwa model SPM ini efektif dalam mengenali pola dan memprediksi seberapa banyak penumpang yang selamat dan tidak selamat. Nah, kemudian bagaimana hasil dari confusion matrix? Jadi, untuk hasil dari confusion matrixnya itu terdapat 93 orang tidak selamat yang diprediksi sebagai tidak selamat. Artinya di sini adalah true negatif karena diprediksi sebagai benar kan. Jadi dia tidak selamat dan diprediksi sebagai tidak selamat, ya, benar. Makanya hasilnya true negatif. Kemudian di sini 12 orang tidak selamat tapi diprediksi sebagai selamat. Nah, di sini artinya false positif ya. Kemudian terdapat 21 orang selamat diprediksi sebagai tidak selamat. Nah, artinya di sini tidak sesuai kan selamat tapi diprediksi sebagai tidak selamat. Nah, di sini terdapat jadi artinya adalah false negatif. Kemudian terdapat 53 orang selamat yang berhasil diprediksi dengan selamat. Nah, artinya prediksinya itu benar dan sesuai yang hasilnya adalah true positif. Ya, artinya dalam pengerjaan tugas ini model lebih akurat dalam memprediksi penumpang yang tidak selamat dan kurang mengenali penumpang yang selamat ya, dilihat dari hasil akurasinya. Kemudian, apa yang bisa disimpulkan dari classification report? Nah, jadi dari hasil klasifikasi ini, itu ada precision, recall, F1 score, dan support, yaitu precision 0,82 untuk kelas selamat dan tidak selamat. Itu artinya model memprediksi dengan akurat seseorang itu selamat dan tidak selamat karena hasil precisionnya cukup besar yaitu 82%. Kemudian untuk recall 0,82 itu untuk tidak selamat, yang artinya model itu cukup baik juga untuk menemukan kasus orang-orang yang benar-benar tidak selamat di sini. Nah, sebaliknya untuk recall penumpang yang selamat yaitu 0,72 itu lebih rendah, artinya model itu tidak cukup efektif untuk memprediksi penumpang yang selamat karena masih bisa dinyatakan sebenarnya kalau banyak penumpang selamat yang diprediksi salah sama model ini. Kemudian untuk F1 score itu sebagai gabungan dari precision dan juga recall. Nah, 0,85 untuk tidak selamat ini juga cukup besar ya. Dan untuk yang penumpang selamat ada 0,76 yang ini masih bisa masih di bawah penumpang yang tidak selamat, artinya masih tidak cukup baik juga. Kemudian rata-rata keseluruhannya di sini bisa dilihat akurasinya untuk macro average itu precisionnya 0,82, kemudian recallnya 0,80, F1 score-nya 0,81 dan supportnya 179.
Kemudian untuk weight atau akurasi totalnya, average 0,82, kemudian recall-nya 0,82, F1 score-nya 0,81 dan supportnya 179. Nah, untuk hasil evaluasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, akurasi model ini 82%, ya artinya cukup efektif untuk memprediksi untuk memprediksi dataset ini. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini, yaitu dataset Titanic, bagaimana SPM menemukannya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Jadi, tadi kan sudah kita bahas juga, hyperplane itu merupakan batas pemisah antara dua kelas dalam ruang fitur. Nah, dalam kasus dataset Titanic ini, itu hyperplane itu memisahkan penumpang yang selamat dan tidak selamat. Jadi di sini fungsinya hyperplane itu untuk memisahkan kedua data, yaitu penumpang yang selamat dan penumpang yang tidak selamat. Nah, dari mana sih hyperplane ini akan memisahkan data tersebut? Yaitu tadi dari menggunakan fitur-fitur seperti umur, jenis kelamin, kelas, kemudian embark atau pelabuhan dan lain-lain dari dataset Titanic ini. Nah, kemudian SVM ini kita menggunakan hyperplane yang paling optimal, yaitu margin dari titik data terdekat dari kedua kelas atau support vectors ya disebutnya. Artinya hyperplane ini merupakan garis atau pemisah yang paling efektif untuk mengklasifikasikan data. Nah, jadi ketika sebuah data penumpang berada di satu sisi hyperplane, maka ia akan diprediksi selamat. Sebaliknya, jika di sisi lain akan diprediksi tidak selamat. Maka dari itu tadi terdapat hasilnya di sini. Nah, kenapa sih fitur scaling itu penting sebelum menggunakan SVM? Jadi model SVM ini itu cukup sensitif ya terdapat skala fitur. Nah, jadi pada dataset ini misalnya jika satu fitur memiliki nilai mana ya? Nah, ini var ini memiliki nilai rentang dari 0 sampai 1000. Ini kan ada 8,0292, kemudian ada yang 26, ada yang 13. Jadi nggak stabil skalanya. Nah, dan juga untuk fitur lain kayak tadi sex kita ubah male jadi 1 dan female jadi 0. Itu hasilnya setelah encoding, fitur dengan nilai-nilai besar seperti di var ini akan mendominasi jarak dari data-data. Jadi akan mempengaruhi hasil prediksi juga. Nah, karena SVM bekerja dengan menghitung jarak antar titik, maka kalau kita tidak menggunakan scaling, tanpa scaling, model ini bisa hasilnya bias terhadap fitur dengan skala besar. Nah, maka dari itu tadi juga kita menggunakan standard scaler untuk membuat semua fitur itu punya nilai min 0 dan standar deviasi 1 supaya kontribusinya itu seimbang. Nah, kemudian apa sih dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Jadi untuk dampaknya ini, kernel mempengaruhi cara SVM untuk memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi supaya menemukan garis pemisah atau hyperplane. Nah, linear ini cocok untuk data yang bisa dipisahkan dengan garis lurus. Kalau RBF itu cocok untuk data yang non-linear atau bisa bikin garis batas yang melengkung. Nah, kalau polinomial itu cukup eksplisit daripada
RBF dengan derajat polinomial. Kemudian sigmoid itu mirip dengan neural network tapi jarang digunakan. Nah, makanya kita di Titanic ini karena hubungan antar fitur dan keselamatan, fitur penumpang yang tidak selamat dan selamat itu tidak sepenuhnya linear, maka kita menggunakan kernel RBF yang paling cocok karena fleksibel dan bisa membentuk batas lengkung ya, garis lengkung untuk hyperplane-nya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Nah, kalau jumlah kelas itu tidak seimbang, misalnya lebih banyak penumpang yang tidak selamat daripada yang selamat, seperti pada hasil prediksi di sini, itu model bisa aja bias ke kelas mayoritas. Jadi cara gunainnya itu, cara nanganin kita adalah kita menggunakan class weighting di SPM, yaitu di sini bagian balance ya, untuk artinya untuk menangani data yang tidak seimbang ini kita bisa menggunakan class weighting di SPM dan juga oversampling atau undersampling, yaitu untuk menyeimbangkan jumlah data tiap kelas. Nah, kemudian kita bisa evaluasi model pakai F1 score dan recall, dan supaya kita tidak cuma melihat dari hasil evaluasi modelnya aja, seperti itu. Nah, kemudian terakhir, apa kelebihan dan keterbatasan SPM dibanding model lain? Kalau dari yang telah kita kerjakan di sini, kita lakukan di sini, kelebihannya SPM ini akurasinya cukup tinggi untuk data dengan margin atau batas yang jelas ya. Karena di sini juga kita ada hyperplane-nya. Jadi akurasinya itu cukup tinggi, yaitu di sini 82. Artinya prediksi model menggunakan SPM ini cukup efektif. Nah, kemudian SPM ini fleksibel dengan kernel trick. Artinya bisa juga untuk menangani data non-linear. Nah, seperti tadi kita menggunakan hyperplane dan menggunakan RBF untuk data non-linear. Karena kalau kita menggunakan model linear, metode linear, itu hasilnya juga tidak akan cukup prediksinya tuh tidak cukup efektif seperti kita gunain RBF, karena di sini hasil hyperplane itu tidak cuma garis lurus tapi menjadi garis lengkung. Akan tetapi SPM ini ada juga kekurangannya, yaitu SPM ini cukup kurang efisien dalam dataset yang besar, karena untuk menggunakan model SPM itu kan harus menggunakan dataset training ya, harus dilatih dulu modelnya. Nah, kalau kita menggunakan dataset yang besar tapi menggunakan model SPM, itu waktu saat melatih model menggunakan training itu akan cukup lama, jadi tidak efisien. Kemudian SPM ini sensitif terhadap parameter seperti C, gamma atau kernel, dan scaling. Oke, berarti dari sini kita sudah mencapai tujuan dari praktikum, yaitu memahami konsep dasar dari algoritma struktur vector machine, kemudian dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SPM, kemudian mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SPM dan dataset Titanic,
dan menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Nah, di sini ya. Oke, jadi segitu aja penjelasan pengerjaan penugasan kuis menggunakan model SPM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.